mahasiswa psikologi dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mata kuliah psikologi umum, terus apa-apa saja mazhab dalam ilmuwan psikologi dalam cara pandang memahami jiwa dan perilaku manusia. Nah, yang ketiga itu adalah contoh-contoh aplikasi cara pandang berbagai mazhab untuk memahami jiwa dan perilaku manusia. Baik, disimak untuk yang selanjutnya. Nah, yang pertama, apa sih mata kuliah psikologi umum itu? Mata kuliah psikologi umum adalah salah satu disiplin dasar dalam bidang psikologi yang bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip, konsep, dan teori psikologi. Mata kuliah ini biasanya menjadi bagian dari kurikulum bagi mahasiswa yang baru memasuki dunia psikologi agar memiliki fondasi yang kuat sebelum melanjutkan ke bidang spesialisasi. Terus, ada tujuan dan manfaat mata kuliah psikologi umum. Yang pertama, memberikan dasar pemahaman tentang psikologi bagi mahasiswa baru. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis, analitis dalam memahami perilaku manusia. Yang ketiga, membantu mahasiswa memahami diri sendiri serta perilaku orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menjadi landasan bagi studi lanjut dalam bidang psikologi yang lebih spesifik, seperti psikologi pendidikan, psikologi industri, ataupun klinis. Nah, yang kedua itu ada proses kognitif. Proses kognitif mencakup cara kita berpikir, memproses informasi, dan membuat keputusan. Beberapa aspek pentingnya termasuk perhatian, pemecahan masalah, pemrosesan bahasa, dan pengambilan putusan. Konsep seperti teori pemrosesan informasi dan model kerja memori sering dibahas di bagian ini. Nah, yang ketiga itu ada persepsi dan sensasi. Persepsi adalah cara otak kita menafsirkan rangsangan dari lingkungan melalui indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa. Persepsi dan sensasi ini membahas bagaimana organ sensorik bekerja dan bagaimana otak menginterpretasi informasi sensorik, termasuk ilusi topik dan pengaruh lingkungan terhadap persepsi. Nah, yang keempat itu ada emosi dan motivasi. Emosi adalah respons psikologis terhadap situasi tertentu, sedangkan motivasi adalah faktor yang mendorong kita untuk bertindak. Teori-teori seperti James Lange, Cannon Bard, dan Schaefer-Singer membantu memahami bagaimana emosi terbentuk. Motivasi sendiri dapat berasal dari dorongan biologis seperti kelaparan, kebutuhan psikologis, dan tujuan sosial. Nah, yang kelima itu belajar dan memori. Belajar dan memori ini membahas bagaimana kita belajar melalui penguatan dan asosiasi. Berdasarkan teori dari Pavlov klasik, Skinner operan, dan Bandura observasional. Memori juga menjadi fokus utama termasuk struktur memori jangka pendek dan jangka panjang, serta cara meningkatkan daya ingat. Yang keenam, kepribadian. Kepribadian adalah pola unik dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Teori-teori seperti psikoanalisis Freud, teori kepribadian Jung, Adler, dan pendekatan humanistik Maslow dan Rogers sering dibahas untuk memahami bagaimana kepribadian berkembang dan dipengaruhi oleh pengalaman serta lingkungan. Yang ketujuh, perilaku sosial. Psikologi sosial meneliti bagaimana manusia berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi perilaku. Beberapa topik penting meliputi konformitas, studi ars, persuasi, hubungan antar kelompok, agresi, dan perilaku altruistik. Dan yang kedelapan ada psikologi perkembangan. Studi ini meneliti bagaimana manusia berubah sepanjang hidup, dari bayi hingga usia lanjut. Beberapa teori utama termasuk teori perkembangan Piaget kognitif, Erikson psikososial, dan
pedagogi sosiokultural. Perubahan dalam aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif juga dikaji. Dan yang kesembilan, ada gangguan psikologis. Pengantar psikopatologi membahas berbagai gangguan mental seperti kecemasan, depresi, bipolar, skizofrenia, dan gangguan kepribadian. Ini juga memperkenalkan pendekatan terapi seperti CBT, Cognitive Behavioral Therapy, seperti psikoanalisis, dan terapi humanistik. Dan yang terakhir, yang ke-10, metode penelitian dalam psikologi. Mata kuliah ini mengajarkan cara ilmuwan psikologi melakukan penelitian. Beberapa metode utama yang digunakan antara lain eksperimen, observasi, studi kasus, dan survei. Konsep seperti validitas, reliabilitas, dan etika penelitian juga menjadi bagian penting. Nah, yang selanjutnya, apa-apa saja mazhab-mazhab yang sering mendasari cara ilmuwan psikologi dalam memahami jiwa dan perilaku manusia? Yang pertama, itu ada psikoanalisis. Psikoanalisis adalah pendekatan dalam psikologi yang berusaha memahami dinamika batin seseorang, terutama yang berkaitan dengan alam bawah sadar, pengalaman masa kecil, dan konflik psikodinamik. Pendekatan ini berasal dari Sigmund Freud dan dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti Jung, Adler, Melanie Klein, dan Erich Fromm. Konsep utama psikoanalisis adalah struktur kepribadian. Id, bagian primitif dari kepribadian yang berisi dorongan naluriah dan insting dasar. Ego, mediator antara id dan dunia luar, berfungsi untuk menyesuaikan impuls dan kenyataan. Superego, representasi nilai moral dan norma sosial yang dikembangkan sejak masa kanak-kanak. Yang kedua, alam bawah sadar. Freud membagi pikiran manusia menjadi 3 tingkat: sadar, prasadar, dan bawah sadar. Bawah sadar menyimpan pengalaman, keinginan, dan dorongan yang seringkali menimbulkan psikoadamik. Yang ketiga itu ada mekanisme pertahanan, strategi psikologis yang digunakan individu untuk mengatasi kecemasan seperti represi, menekankan ingatan atau dorongan ke bawah sadar, sublimasi, mengalihkan impuls negatif ke aktivitas yang lebih sosial atau produktif, proyeksi, menyematkan dorongan internal kepada orang lain. Yang keempat ada tahap perkembangan psikoseksual. Oral 0-1 tahun, fokus pada mulut, mengisap, menggigit. Anal 1-3 tahun, fokus pada kontrol buang air besar. Falik 3-6 tahun, kesadaran terhadap organ genital. Latensi 6-12 tahun, reduksi impuls seksual. Genital 12 tahun ke atas, kematangan seksual dan hubungan sosial. Terus, pengembangan psikoanalisis oleh tokoh lain. Jung mengembangkan konsep alam bawah sadar kolektif, simbol arketip, serta tipologi kepribadian antara introvert dan ekstrovert. Adler mengusulkan psikologi individu dengan fokus pada perasaan inferioritas dan usaha individu untuk mencapai superioritas. Melanie Klein mengembangkan teori relasi objek, menekankan dinamika hubungan awal dengan figur penting dalam kehidupan. Erich Fromm memasukkan unsur sosial dan humanistik dalam psikoanalisis, mengembangkan teori kebutuhan manusia dan mekanisme pelarian. Nah, yang selanjutnya itu ada behaviorisme. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan bagaimana lingkungan mempengaruhi pembentukan perilaku melalui proses pembelajaran. Aliran ini menolak pendekatan introspektif dan menekankan hubungan stimulus-respon dalam memahami perilaku manusia. Konsep utama dalam behaviorisme yang pertama itu conditioning klasik,
menurut Pavlov. Pavlov menemukan bahwa individu dapat mengasosiasikan stimulus tertentu dengan respon tertentu melalui pembelajaran. Contoh, anjing Pavlov mengeluarkan air liur saat mendengar bunyi bel karena mengasosiasikan dengan makanan. Yang kedua, conditioning operant Skinner. Skinner menunjukkan bahwa perilaku dapat diperkuat atau dilemahkan melalui penguatan, reinforcement, dan hukuman, punishment. Reinforcement positif memberikan reward untuk meningkatkan kemungkinan perilaku terulang. Reinforcement negatif menghapus stimulus yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan perilaku positif. Punishment positif memberikan stimulus tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku buruk. Punishment negatif menghapus stimulus menyenangkan untuk mengurangi perilaku buruk. Yang ketiga itu hukum efek, Thorndike. Thorndike mengembangkan law of effect yang menyatakan bahwa perilaku yang menghasilkan konsekuensi positif lebih cenderung diulang, sedangkan perilaku yang menghasilkan konsekuensi negatif cenderung dihindari. Yang keempat, pembelajaran sosial Bandura. Albert Bandura mengkritik behaviorisme murni dan memperkenalkan teori pembelajaran sosial yang menunjukkan bahwa individu dapat belajar dengan mengamati orang lain. Eksperimen boneka boboh menunjukkan bahwa anak-anak yang melihat orang dewasa berperilaku agresif terhadap boneka cenderung meniru perilaku tersebut. Yang kelima, prinsip penguatan dalam pembelajaran. Behaviorisme digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan motivasi dan pembelajaran berbasis reward. Strategi seperti token economy digunakan dalam terapi untuk mengubah perilaku individu melalui sistem penghargaan. Yang selanjutnya itu ada humanistik. Humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada potensi individu pengalaman subjektif dan pencarian dalam makna hidup. Berbeda dengan behaviorisme yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan psikoanalisis yang menelusuri konflik bawah sadar. Humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan, kesadaran diri, dan kapasitas untuk berkembang. Konsep utama dalam psikohumanistik yang pertama itu ada self-actualization menurut Abraham Maslow. Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan dengan aktualisasi diri sebagai puncak perkembangan manusia. Aktualisasi diri berarti mencapai potensi penuh seseorang dalam kreativitas, kebebasan, dan makna hidup. Kebutuhan manusia berjenjang dari fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Yang kedua itu ada person-centered therapy. Menurut Rogers, percaya bahwa individu memiliki dorongan alami untuk berkembang jika berada dalam lingkungan yang mendukung. Konsep kondisi positif tanpa syarat mengacu pada penerimaan tanpa syarat yang penting dalam terapi dan hubungan internasional. Self-concept, bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan bagaimana kongruensi antara ideal self dan real self memengaruhi kesejahteraan psikologis. Yang ketiga, ada pengalaman subjektif dan kebebasan. Manusia tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan masa depannya. Humanistik lebih menekankan pengalaman subjektif dibandingkan data objektif, menyoroti bagaimana setiap individu memberikan makna unik bagi hidupnya. Yang keempat ada eksistensialisme dan humanistik. Tokoh seperti Rollo May dan Viktor Frankl menghubungkan humanistik dengan eksistensialisme, menekankan pentingnya mencari makna hidup dan menghadapi tantangan eksistensial. Frankl mengembangkan logoterapi yang berfokus pada pencarian makna sebagai faktor utama dalam kesehatan mental. Selanjutnya itu ada kognitivisme. Kognitivisme adalah
aliran dalam psikologi yang menekankan proses mental dalam memahami, belajar, dan mengingat informasi. Konsep utama kognitivisme itu ada satu, proses kognitif. Kognitif mencakup perhatian, persepsi, memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Individu tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan, tetapi juga memproses dan menafsirkan informasi secara aktif. Yang kedua, itu ada model pemrosesan informasi, menyerupai cara kerja komputer dengan tahap penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Memori jangka pendek dan memori jangka panjang memainkan peran utama dalam penyimpanan dan akses informasi. Yang ketiga itu ada skema kognitif. Menurut Piaget, mengembangkan teori pengembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana individu membangun skema mental berdasarkan pengalaman. Tahap perkembangan itu ada sensori motor 0-2 tahun, belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan. Yang kedua itu ada praoperasional 2-7 tahun, pemikiran simbolik berkembang tetapi masih egosentris. Yang ketiga itu ada operasional konkret 7-11 tahun, mampu berpikir logis tentang objek nyata. Dan yang keempat itu ada operasional formal 11 tahun ke atas, mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Nah, yang keempat itu ada teori belajar kognitif menyoroti zona perkembangan proksimal di mana individu belajar dengan dukungan dari orang lain yang lebih kompeten. Konsep scaffolding menunjukkan bagaimana pembelajaran bertahap dapat membantu seseorang menguasai keterampilan baru. Yang kelima, ada teori pemrosesan memori. Memori ada 3 tahap. Pertama, memori sensorik, penyimpanan sementara dari informasi yang ditangkap indera. Kedua, memori jangka pendek, menampung informasi dalam waktu singkat. Dan yang ketiga itu ada memori jangka panjang, menyimpan informasi secara permanen untuk diakses kembali. Nah, yang terakhir itu ada teori konstruktivisme. Pembelajaran terjadi ketika individu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Tokoh seperti Chonzeu dan Brunner menekankan bahwa pembelajaran bersifat aktif dan berbasis eksplorasi. Nah, yang selanjutnya itu ada biopsikologi. Biopsikologi adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana proses biologis terutama yang berkaitan dengan sistem saraf, hormon, dan genetika memengaruhi perilaku manusia. Pendekatan ini sering disebut juga dengan sebagai psikologis fisiologis atau neuroscience perilaku karena berfokus pada hubungan antara otak dan perilaku. Konsep utama dalam biopsikologi itu ada struktur dan fungsi otak. Otak terdiri dari berbagai area yang berperan dalam regulasi perilaku. Yang itu ada korteks cerebral, bertanggung jawab atas pemrosesan kognitif tinggi seperti berpikir dan perencanaan. Terus ada hipokampus, berperan dalam pembentukan memori. Amigdala mengatur respon emosional, terutama ketakutan dan agresi. Terus ada hipotalamus, mengontrol fungsi dasar seperti lapar, haus, dan emosi. Selanjutnya itu ada sistem saraf. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang mengendalikan pemrosesan di informasi utama. Sistem saraf perifer SSP meliputi saraf yang menghubungkan SSP dengan tubuh, termasuk sistem saraf somatik mengontrol gerakan sadar. Sistem saraf otonom mengatur fungsi otomatis seperti detak jantung dan pernapasan. Terus ada neurotransmitter dan perilaku. Zat kimia yang memungkinkan komunikasi antar neuron. Contohnya, dopamin berperan dalam motivasi dan kesenangan. Serotonin mempengaruhi suasana hati dan emosi. GABA
bertindak sebagai penghambat aktivitas saraf untuk meredam stres. Endorfin mengurangi rasa sakit dan meningkatkan perasaan senang. Terus ada hormon dan pengaruhnya terhadap perilaku. Kortisol terlibat dalam respons stres. Oksitosin mempengaruhi ikatan sosial dan kepercayaan. Testosteron dan estrogen berperan dalam perilaku seksual dan agresi. Terus ada genetika dan evolusi dalam perilaku. Studi tentang bagaimana faktor genetik berkontribusi terhadap sifat dan kecenderungan perilaku. Nah, yang selanjutnya itu ada psikologi evolusioner. Psikologi evolusioner adalah pendekatan dalam psikologi yang berusaha memahami bagaimana mekanisme psikologis manusia berkembang sebagai hasil dari seleksi alam. Pendekatan ini berakar pada teori evolusi Charles Darwin dan mencoba menjelaskan perilaku manusia dalam konteks adaptasi terhadap lingkungan selama ribuan tahun. Konsep utamanya yaitu ada adaptasi dan seleksi alam. Perilaku manusia dapat dilihat sebagai hasil dari adaptasi yang meningkatkan peluang kelangsungan hidup dan reproduksi. Contohnya, ketakutan terhadap predator atau kegelapan mungkin berasal dari mekanisme bertahan hidup nenek moyang kita. Yang kedua itu ada modul kognitif yang berkembang. Otak manusia berkembang dengan modul kognitif khusus yang membantu menangani masalah adaptif tertentu. Contohnya, kemampuan membaca emosi orang lain dapat membantu dalam kerjasama sosial. Yang ketiga itu ada perilaku sosial dan seksual. Psikologi evolusioner menjelaskan preferensi pasangan berdasarkan mekanisme seleksi seksual. Contohnya, preferensi terhadap tanda-tanda kesehatan dan kesuburan pada pasangan mungkin terkait dengan keberhasilan reproduksi. Terus ada kooperasi dan altruisme. Konsep kin selection menjelaskan mengapa individu membantu kerabat mereka, karena hal ini meningkatkan kelangsungan gen yang sama. Reciprocal altruism menunjukkan bahwa individu cenderung membantu orang lain dengan harapan mendapatkan balasan di masa depan. Yang kelima, itu ada emosi sebagai mekanisme adaptif. Emosi seperti rasa takut, marah, dan cinta berkembang sebagai respon terhadap tantangan lingkungan dan sosial. Contohnya, rasa takut membantu individu menghindari bahaya, sementara cinta dan keterikatan meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Yang terakhir itu ada psikologi sosial. Psikologi sosial adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial, termasuk kelompok, norma, dan interaksi sosial. Berbeda dengan psikologi individu yang lebih fokus pada proses internal, psikologi sosial meneliti bagaimana perilaku manusia terbentuk dalam konteks sosial. Konsep-konsep utamanya, yang pertama ada persepsi sosial dan kognisi sosial. Individu menafsirkan dan memahami perilaku orang lain berdasarkan skema sosial, stereotip, dan atribusi. Efek halo. Seseorang yang memiliki satu sifat positif cenderung dianggap memiliki sifat positif lainnya. Nah, yang kedua itu ada atribusi dan penjelasan perilaku. Atribusi internal menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan faktor pribadi, seperti kepribadian. Nah, terus ada atribusi eksternal menjelaskan perilaku berdasarkan faktor situasional seperti tekanan sosial. Nah, terus ada kesalahan atribusi fundamental, kecenderungan untuk melebih-lebihkan peran faktor internal dalam menilai perilaku orang lain. Yang ketiga itu ada konformitas dan kepatuhan. Eksperimen ICE menunjukkan bahwa individu sering mengikuti pendapat mayoritas meskipun mereka tahu itu salah. Eksperimen Milgram menunjukkan bagaimana individu dapat dipengaruhi untuk mematuhi perintah otoritas, bahkan jika tindakan tersebut bertentangan
dengan nilai moralnya. Yang keempat, itu ada dinamika kelompok dan identitas sosial. Teori identitas sosial menurut Nafjiel dan Turner menjelaskan bahwa individu cenderung mengelompokkan diri dalam kategori sosial untuk membangun identitas dan meningkatkan harga diri. Fenomena polaritas kelompok menunjukkan bahwa diskusi dalam kelompok seringkali menghasilkan pendapat yang lebih ekstrim dibandingkan sebelum diskusi. Nah, yang kelima itu ada prasangka dan diskriminasi. Teori kontak sosial Alford menunjukkan bahwa interaksi antara kelompok yang berbeda dapat mengurangi prasangka jika dilakukan dalam kondisi yang setara. Bias kelompok dalam. Individu lebih cenderung menilai kelompoknya sendiri secara positif dibanding kelompok lain. Terus ada altruisme dalam perilaku membantu. Efek bystander, fenomena di mana individu cenderung tidak membantu seseorang dalam keadaan darurat jika ada banyak orang lain di sekitar. Teori altruisme resiprokal menunjukkan bahwa manusia membantu orang lain dengan harapan akan mendapatkan bantuan di masa depan. Terus yang ketujuh itu ada agresi dan pengaruh sosial. Agresi dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, situasional, dan sosial. Model frustasi agresi menyatakan bahwa agresi sering muncul sebagai respon terhadap frustasi. Terus ada eksperimen Bandura, boneka Bobo, menunjukkan bahwa anak-anak meniru perilaku agresif yang mereka lihat dari orang dewasanya. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya tentang mazhab-mazhab yang ada di psikologi. Nah, yang terakhir itu ada contoh-contoh aplikasi cara pandang mazhab untuk memahami jiwa dan perilaku manusia. Yang pertama itu ada menurut psikoanalisis. Ada psikoterapi psikoanalitik. Salah satu bentuk utama aplikasi psikoanalisis adalah melalui psikoterapi mendalam yang biasa dilakukan 2-3 kali seminggu bahkan lebih. Pasien disebut analisan berbicara bebas, sementara terapis menganalisis isi pembicaraan, mimpi, dan reaksi emosional. Contoh aplikasinya itu seorang pria yang sering merasa tidak percaya diri dan gagal dalam hubungan cinta mungkin menyimpan perasaan tidak disadari tentang ditinggalkannya ibu semasa kecil. Dalam terapi, ia menemukan bahwa ia selalu mencari wanita yang mirip ibunya untuk menyelesaikan konflik batinnya. Yang kedua itu ada analisis mimpi. Freud percaya bahwa mimpi adalah ekspresi keinginan bawah sadar yang tidak dapat diekspresikan secara sadar. Contohnya, seorang klien bermimpi dikejar binatang buas. Setelah dianalisis, ternyata binatang itu mewakili sosok ayah yang otoriter dan kejar-kejaran itu mencerminkan konflik bawah sadar antara keinginan memberontak dan rasa takut terhadap ayah. Ketiga, itu ada free association. Pasien diminta mengatakan apapun yang muncul dalam pikiran tanpa sensor dan dari sana terapis mencari pola bawah sadar. Contohnya, pasien yang tiba-tiba berhenti berbicara saat membahas masa remaja kemungkinan sedang mengalami resistensi atau penolakan bawah sadar untuk membahas topik menyakitkan yang perlu diurai untuk mengungkap trauma tersembunyi. Yang keempat, itu ada transferensi dan kontratransferensi. Transferensi itu klien memproyeksikan perasaan terhadap figur penting masa lalunya kepada terapis. Kontratransferensi itu respon emosional terhadap klien. Contohnya, seorang pasien wanita mulai marah pada terapis laki-laki tanpa alasan jelas. Setelah dianalisis, ternyata ia memperlakukan terapis seperti ayahnya yang dulu kasar. Ini menjadi titik penting dalam terapi. Terus ada aplikasinya di bidang pendidikan. Yang pertama, perilaku siswa dan konflik bawah sadar.
Saat pertama, siswa yang terus-menerus membuat onar di kelas bisa menjadi menyimpan kemarahan bawah sadar terhadap figur otoritas. Mungkin karena orang tuanya yang terlalu keras. Terus ada guru atau konselor dapat menggunakan pendekatan psikoanalitik untuk memahami motif tersembunyi di balik perilaku negatif, bukan sekedar hanya menghukum. Terus yang kedua itu ada kesulitan belajar. Anak yang sulit membaca atau enggan ke sekolah untuk mengalami kecemasan akibat konflik keluarga yang tidak disadari. Terus melalui konseling psikoanalitik, anak dapat didorong untuk mengekspresikan emosinya lewat menggambar atau bermain, dan konselor membantu menguraikan makna simbolik dari ekspresi tersebut. Terus ada aplikasi di dunia kerja dan organisasi. Yang pertama tentang kepemimpinan dan kepribadian. Seorang atasan yang otoriter dan tidak suka dikritik mungkin menyimpan rasa tidak aman dari masa kecilnya. Misalnya, dibesarkan dalam lingkungan yang selalu mengkritik. Terus, pendekatan psikoanalitik membantu memahami dinamika kekuasaan dan ketegangan di tempat kerja, bukan hanya sebagai masalah komunikasi, tetapi sebagai cerminan dari konflik psikis. Terus yang kedua ada motivasi dan konflik internal. Pegawai yang sangat perfeksionis bisa menjadi fiksasi anal karena selalu ditekan untuk rapi dan bersih di masa kecil. Ia mungkin merasa tidak senang jika pekerjaannya tidak sempurna. Psikoterapi membantu individu menyadari akar konflik dan melepaskan dorongan yang menekankan mereka secara tidak sadar. Terus ada aplikasi pada anak-anak. Yang pertama, permainan sebagai ekspresi bawah sadar. Anak-anak belum mampu mengungkapkan perasaan secara verbal. Mereka mengekspresikan emosi dan konflik lewat bermain. Terus ada terapi psikoanalitik mengamati pola permainan untuk mengungkap trauma atau ketakutan. Contohnya, anak yang terus-terusan bermain dengan boneka yang saling memukul bisa mencerminkan kekerasan rumah tangga yang dialaminya. Terus yang kedua itu ada mimpi anak. Anak yang bermimpi monster menakutkan bisa sedang berproses rasa takut terhadap orang tua yang keras atau situasi rumah tangga yang tidak aman. Terus ada aplikasi dalam psikopatologi. Yang pertama ada gangguan kecemasan dan fobia. Fobia terhadap ruang sempit bisa muncul dari trauma masa kecil saat dikunci di kamar sebagai hukuman. Terus ada terapi psikoanalitik mencoba menelusuri kembali pengalaman tersebut dan membantu individu memproses emosinya secara sadar. Yang kedua itu ada obsessive compulsive disorder. Bisa dikaitkan dengan konflik antara dorongan agresif id dan larangan moral superego, sehingga ego menciptakan ritual sebagai mekanisme pertahanan. Contohnya, orang yang mengharus cuci tangan berulang-ulang mungkin merasa kotor secara psikologis karena dorongan seksual atau agresif yang tidak bisa diterima. Nah, yang kedua itu ada menurut behaviorisme. Pertama, penguatan dan hukuman dalam perubahan perilaku. Contoh aplikasinya di rumah. Modifikasi perilaku anak. Seorang anak yang sering marah dan melempar mainan dapat dipengaruhi dengan sistem penguatan positif. Misalnya, anak diberikan pujian atau hadiah kecil seperti stiker setiap kali ia bermain dengan tenang dan tidak melempar mainan. Ini mendorong anak untuk mengulangi perilaku yang diinginkan. Sebaliknya, jika anak terus melempar mainan, orang tua bisa menggunakan hukuman positif, seperti memberikan waktu time out atau mencabut akses ke mainan yang disukai anak untuk mengurangi perilaku tersebut. Terus di sekolah, pembelajaran dengan penguatan. Guru menggunakan sistem token ekonomi untuk memotivasi siswa. Siswa yang menunjukkan perilaku positif, misalnya menyelesaikan tugas dengan baik atau membantu teman, diberikan token. Token ini bisa ditukar dengan hadiah seperti waktu bermain atau memilih kegiatan. Hal ini menguatkan perilaku positif siswa. Terus yang kedua ada terapi perilaku pengobatan gangguan mental. Contoh aplikasinya itu
ada pengobatan fobia. Seorang pasien yang takut pada anjing dapat menggunakan teknik pengondisian klasik untuk mengurangi kecemasannya. Melalui desensitisasi sistematis, pasien secara bertahap dikenalkan dengan anjing dengan lingkungan yang aman, dimulai dengan gambar anjing, kemudian video, dan akhirnya berinteraksi langsung dengan anjing dengan penguatan positif atau pujian hadiah setiap kali pasien merasa nyaman. Teknik ini bertujuan menyocokkan stimulus kehadiran anjing dengan respon yang lebih tenang daripada respon kecemasan. Terus yang ada terapi untuk gangguan kecemasan. Behaviorisme juga digunakan dalam terapi kognitif untuk mengatasi kecemasan dan depresi. Pasien yang memiliki kecemasan sosial, misalnya, bisa dihadapkan pada situasi sosial secara bertahap, misalnya berbicara dengan satu orang terlebih dahulu, lalu dengan kelompok kecil, dan seterusnya, sambil mendapatkan penguatan positif untuk keberhasilan mereka dalam mengatasi kecemasan tersebut. Terus ada modifikasi perilaku pada anak dengan ADHD. Anak-anak dengan ADHD seringkali memiliki masalah dalam mengatur perilaku mereka. Dengan menggunakan sistem penguatan, guru atau orang tua dapat memberikan hadiah setiap kali anak berhasil menyelesaikan tugas tanpa gangguan. Di sisi lain, perilaku negatif seperti berbicara saat orang lain berbicara bisa dihukum dengan pengurangan hak istimewa seperti waktu bermain. Yang ketiga, ada conditioning operant dalam pembentukan kebiasaan. Prinsip behaviorisme, conditioning operant adalah proses pembelajaran di mana perilaku dikendalikan oleh konsekuensi yang mengikutinya. Skinner mengidentifikasi ada dua jenis. Nah, contoh aplikasinya itu ada yang pertama itu latihan anjing. Dalam pelatihan anjing, penguatan positif digunakan dengan memberi hadiah berupa makanan setelah anjing melakukan perintah yang benar, seperti duduk atau mengikut. Sebaliknya, jika anjing melakukan kesalahan, hukuman negatif bisa diterapkan, misalnya menarik tali kekang atau menahan anjing di tempat yang tidak menyenangkan selama beberapa detik. Terus ada pembentukan kebiasaan olahraga. Untuk membantu seseorang membentuk kebiasaan olahraga, penguatan positif bisa diterapkan. Misalnya, orang tersebut diberi hadiah setiap kali berhasil menyelesaikan sesi latihan. Penguatan negatif bisa berupa menghilangkan rasa tidak nyaman atau stres yang mereka rasakan setelah berolahraga, semakin memotivasi mereka untuk terus melakukannya. Nah, yang keempat itu ada pelatihan dalam lingkungan kerja. Prinsip behaviorisme itu penguatan dan hukuman dalam konteks dunia kerja untuk meningkatkan produktivitas atau perilaku positif di antara karyawan. Nah, contoh aplikasinya itu ada sistem insentif di perusahaan. Perusahaan sering menggunakan insentif seperti bonus atau komisi sebagai bentuk penguatan positif untuk mendorong karyawan agar lebih produktif atau mencapai target tertentu. Misalnya, seorang tenaga penjual yang mencapai target penjualan akan diberi bonus atau hadiah. Terus yang kelima ada terapi pengkondisian. Contoh aplikasinya itu ada terapi ketergantungan alkohol. Terapi aversi menggunakan pengkondisian klasik untuk mengurangi ketergantungan pada alkohol. Misalnya, seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi alkohol akan diberikan obat yang menyebabkan mual jika mereka mengkonsumsi alkohol. Pengondisian ini membuat orang tersebut mengasosiasikan rasa tidak nyaman dengan alkohol sehingga mengurangi keinginan untuk mengonsumsinya. Terus, mengurangi kebiasaan merokok. Dengan menggunakan pengondisian klasik, seorang perokok bisa dilatih untuk mengasosiasikan rasa tidak enak atau tidak nyaman setiap kali mereka merokok melalui penggunaan teknik terapi aversi yang menggabungkan stimulus negatif seperti bau tak sedap ataupun rasa pahit dengan perilaku merokok. Nah, yang ketiga itu ada humanistik. Psikoterapi berpusat pada klien. Terapis bertindak sebagai
fasilitator, bukan pemecah masalah. Contohnya, seorang individu yang mengalami krisis identitas diberi ruang untuk mengeksplorasi perasaannya tanpa penilaian, sehingga bisa menemukan solusi dalam dirinya sendiri. Terus ada pendidikan humanistik, mengembangkan motivasi intrinsik dan keterlibatan emosional dalam belajar. Contohnya, guru menggunakan metode pembelajaran berbasis pengalaman, di mana siswa bebas mengekspresikan pendapat dan memahami konsep melalui eksplorasi mandiri. Terus ada pengembangan organisasi, pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada kesejahteraan dan empati. Contohnya, seorang pemimpin perusahaan mendorong komunikasi terbuka dan mentoring untuk membantu karyawan mencapai pertumbuhan pribadi, bukan sekedar peningkatan produktivitas. Terus yang keempat ada kognitivisme, menekankan pemrosesan informasi, pola pikir, dan adaptasi mental. Ada terapi kognitif behavioral, membantu individu mengidentifikasi dan mengubah distorsi kognitif yang mempengaruhi kesejahteraan emosional. Contohnya, seseorang dengan kecemasan sosial belajar mengenali dan mengubah pola pikir negatif tentang interaksi sosial, sehingga merasa lebih percaya diri. Terus ada pembelajaran berbasis kognitif, menyesuaikan pembelajaran dengan tahapan perkembangan kognitif anak. Contohnya, guru di sekolah dasar menggunakan metode eksplorasi seperti eksperimen sederhana agar anak memahami konsep abstrak dengan cara yang konkret. Terus ada desain antarmuka digital, menerapkan prinsip kognitivisme dalam untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Contohnya, aplikasi pembelajaran menggunakan gamifikasi dan sistem umpan balik berbasis pencapaian untuk memotivasi pengguna dalam memahami materi lebih efektif. Nah, terus yang kelima ada biopsikologi, pengaruh otak dan neurotransmitter terhadap perilaku. Contoh aplikasinya, pengobatan depresi dengan SSRI. Depresi sering dikaitkan dengan rendahnya kadar serotonin dalam otak. Obat seperti selective serotonin reuptake inhibitors digunakan untuk meningkatkan kadar serotonin yang berperan dalam regulasi mood dan emosi, membantu individu mengatasi depresi. Terus ada neuroplastisitas dalam pemulihan cedera otak. Setelah mengalami trauma kepala atau stroke, otak manusia mampu membentuk koneksi baru untuk mengkompensasi area yang rusak. Terapi rehabilitasi berbasis biopsikologi membantu individu memulihkan fungsi motorik dan kognitif. Terus ada efek hormon terhadap stres. Tingkat kortisol, hormon stres yang tinggi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kecemasan dan gangguan tidur. Teknik pengelolaan stres seperti meditasi dan terapi perilaku digunakan untuk menurunkan produksi kortisol dan meningkatkan kesehatan mental. Terus yang keenam itu ada psikologi evolusioner, adaptasi perilaku berdasarkan sejarah evolusi. Psikologi evolusioner menjelaskan perilaku manusia sebagai hasil dari adaptasi biologis yang berkembang selama ribuan tahun. Contoh aplikasinya itu ada pemilihan pasangan dan strategi reproduksi. Studi evolusioner menunjukkan bahwa pria dan wanita cenderung memilih pasangan berdasarkan indikator berlangsungan keturunan. Misalnya, pria lebih tertarik pada tanda-tanda kesehatan dan kesuburan, sementara wanita lebih mempertimbangkan kemampuan pria dalam menyediakan sumber daya. Terus ada mekanisme fight or flight dalam respons stres. Ketika manusia menghadapi ancaman, mekanisme fight or flight aktif untuk bertahan hidup. Dalam konteks modern, ini dapat menjelaskan reaksi seseorang terhadap tekanan di tempat kerja atau dalam situasi sosial. Terus ada keengganan terhadap makanan beracun.
Secara evolusioner, manusia mengembangkan insting untuk menghindari makanan dengan rasa pahit atau bau menyengat karena banyak racun alami memiliki karakteristik serupa. Terus ada psikologi sosial, pengaruh lingkungan dan interaksi sosial terhadap perilaku. Contoh aplikasinya itu ada eksperimen konformitas Solomon Asch. Dalam sebuah eksperimen, seorang diminta memberikan jawaban terhadap pertanyaan sederhana. Ketika mayoritas kelompok memberikan jawaban yang salah, individu tersebut cenderung mengikuti pendapat mayoritas, meskipun ia mengetahui jawaban yang benar. Ini menunjukkan bagaimana tekanan sosial dapat mempengaruhi keputusan seseorang. Terus ada efek bystander dalam situasi darurat. Studi psikologi sosial menunjukkan bahwa ketika ada banyak orang di tempat kejadian darurat, individu cenderung tidak memberikan bantuan karena merasa orang lain akan bertindak. Kesadaran akan efek ini digunakan dalam pelatihan kepemimpinan dan tanggap darurat. Terus ada dinamika kelompok dalam organisasi. Prinsip psikologi sosial diterapkan dalam manajemen organisasi untuk meningkatkan kerjasama tim dan komunikasi. Misalnya, membangun lingkungan kerja yang inklusif dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, psikologi memiliki banyak pendekatan berbeda dalam memahami manusia. Mata kuliah psikologi umum memberikan dasar-dasar yang diperlukan untuk memahami lebih dalam berbagai teori dan konsep dalam ilmu psikologi. Dengan mempelajari berbagai mazhab yang ada, kita bisa lebih memahami diri sendiri dan